Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Di sini saya akan review materi tentang sifat koligatif larutan, materi kimia kelas 12 ya, dan ada konsep dan ada soalnya. Nah, kalian kalau mau lebih detail bisa lihat video saya tentang sifat koligatif larutan. Di sini saya hanya review, jadi gambaran atau ringkasan rumus-rumusnya ya, langsung ke latihan soal. Oke, kita masuk bagian yang pertama tentang penurunan tekanan uap ya. Jadi sifat koligatif larutan ini ada 4 ya. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, yaitu delta P, dipengaruhi oleh fraksi mol terlarut Xt-nya ya. Jadi karena dia definisinya penurunan tekanan uap, berarti tekanan uap awal pasti lebih tinggi, makanya P0 dikurang P itu juga definisi adalah delta P. Atau dibalik ya, tekanan uap larutannya adalah tekanan uap mula-mula dikurang penurunannya. Misalnya awalnya 100, penurunannya 2, maka yang akhir pasti jadi 98. Ya, itu logikanya, jadi jangan bingung. Judulnya penurunan tekanan uap ya kan. Nah, P0 ini adalah definisi tekanan uap jenuh pelarut ya. Jadi air murni itu punya tekanan uap jenuh ya, pelarut murni misalnya 100 gitu ya. Tadi P-nya itu yang larutan setelah ditambah sama zat tertentu, misalnya gula, garam dan lain sebagainya. Nah, Xt ini adalah fraksi mol zat terlarut, dimana fraksi mol itu selalu jumlahnya satu antara terlarut dan pelarut ya. Xt itu rumusnya ya fraksi molnya terlarut, molnya terlarut dibagi mol pelarut dan mol terlarut. Oke. Nah, tadi saya tambahin ya, P itu adalah tekanan uap dari larutannya. Satuannya biasanya dalam milimeter Hg atau dalam atm, sama aja sih ya. Oke. Berikutnya yang kedua adalah penurunan titik beku. Jadi kalian ketika menambahkan air dengan satu zat, misalnya air plus gula, titik bekunya tuh bukan 0 derajat lagi, dia turun ya, karena sifat koligatif ini. Penurunannya tergantung dari Kf dikali dengan M. Apa sih M kecil? M kecil itu adalah molalitas ya, nanti kita akan bahas ya. Molalitas ini sebenarnya udah dibahas di kelas 10, sempat disinggung ya. Karena dia turun, pasti mula-mula misalnya air 0 derajat Celcius, berarti air plus gula itu minus 0,1 derajat misalnya. Berarti delta TF penurunannya itu adalah mula-mula lebih tinggi dikurang sama yang akhir. Sama kayak tadi penurunan tekanan uap ya. Yang awal lebih tinggi dikurang sama yang akhir. Yang akhir itu larutan. Kf ini tetapan, jadi nggak perlu dihafal ya. Tergantung sama pelarutnya siapa. Nah, M ini molalitas. Molalitas adalah 1000 bagi massa pelarut dikali mol terlarut ya. TF1 ini saya cuman kasih nama ya. TF1 adalah titik bekunya pelarut murni, TF2 nya adalah titik bekunya dari larutan ya. Titik bekunya larutan ini macam-macam ya, bisa di air tambah gula, atau air tambah garam, atau air ditambah zat yang apapun gitu ya, pasti titik bekunya turun. Nah, penurunannya tergantung berapa banyak yang ditambahin. Nah, makanya ini tergantung dari molalitas. Oke, sebelum lanjut, kalian bisa lihat sekarang itu di halaman utama Bimbel Smart, YouTube Bimbel Smart itu sudah ada tombol namanya tombol join atau tombol gabung ya. Di sebelah subscribe ada tulisan join atau gabung. Nah, kalian kalau mau tahu lebih banyak, kalian bisa klik ya, di sana saya udah kasih keterangannya. Kurang lebih intinya ketika kalian join atau gabung itu, kalian akan mendapatkan tambahan ekstra video-video eksklusif yang hanya khusus bisa dilihat oleh member ya, baik member silver atau gold yang tertera di sana. Lalu juga kalian untuk yang gold itu akan dapat tambahan live class ya, bisa langsung tanya jawab dengan jadwal yang tertentu ya. Nanti perhatikan di tab komunitas atau community tab yang ada di sebelah playlist ya. Kalau kalian lihat ada home, video, playlist, sebelahnya ada community atau komunitas. Nah, di sana saya akan kasih banyak informasi tentang misalnya video baru yang khusus member, lalu ada informasi tentang live misalnya, atau apapun informasi khusus member ya. Untuk yang non member,
tetap akan diupdate YouTube Bimbel Smart, kalian tetap bisa lihat update-nya, cuman memang tidak akan seupdate yang di member ya. Jadi member ini akan dapat tambahan ekstra video-video eksklusif yang hanya khusus bisa dilihat oleh member. Contohnya adalah seperti video persiapan buat ujian, tipe-tipe soal yang lebih sulit, lalu tips atau triknya mengerjakan soal atau soal-soal olimpiade, UTBK dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat aja di sana. Oke, jadi ini sebagai salah satu privilege yang YouTube kasih atau berikan ke channel Bimbel Smart sebagai salah satu channel awal yang bisa mengaktifkan, sebagai channel edukasi awal yang bisa mengaktifkan fitur membership ini ya. Jadi apa sih, kenapa sih harus diaktifkan gitu ya fitur join atau gabung ini? Salah satunya adalah sebagai bentuk dukungan kalian juga terhadap kreator ya, sebagai bentuk support ya, karena memang kalau untuk mengandalkan iklan dari YouTube itu, apalagi untuk channel-channel edukasi, secara view juga pasti kalah jauh dibandingkan channel entertainment dan yang lainnya. Jadi kita nggak akan bisa fokus, atau dalam tanda kutip ya, hidupnya tergantung dari penghasilan iklan di YouTube aja. Nah itu makanya harapannya dengan adanya join yang harganya juga nggak terlalu mahal bagi user, itu bisa mensupport si kreator supaya bisa lebih fokus lah dalam membuat video bermanfaat, video berkualitas di lewat YouTube ini. Oke, bagi kalian yang belum tertarik nggak apa-apa ya, ini hanya optional tambahan. Juga kalian bisa bayar lewat pulsa, lewat GoPay ya, lewat kartu kredit, itu sesuai kenyamanan kalian aja. Nah, lanjutannya yang ketiga adalah kenaikan titik didih ya. Kenaikan titik didih ini kebalikan yang tadi, penurunan titik beku ya. Berarti setelah ditambahkan satu zat, misalnya air plus gula, titik didih yang tadi 100 derajat naik nih jadi 100,1 atau 100,2 gitu ya. Tergantung dari molalitas lagi, Kb kali M kecil. Nah, kalau kenaikan titik didih berarti yang akhir lebih tinggi kan, makanya TB2 dikurang TB1. TB2 ini saya kasih lambang buat titik didihnya larutan, TB1 itu titik didihnya larut ya. Kb itu tetapan mirip sama yang tadi Kf, oke? Yang terakhir ada tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik ini lambangnya Pi, yaitu M kali R kali T ya. Ini rumusnya. M besar bukan M kecil ya. M besar ini adalah molaritas, yang rumusnya mol dibagi volume. Mol zat terlarut dibagi volume total dalam liter. R itu tetapan umum gas ideal 0,082 liter atm per mol Kelvin. T-nya suhu dalam Kelvin. Nah, sebenarnya Pi itu diturunkan dari rumus ya ini. Rumusnya tetapan umum gas. Persamaan umum gas ideal PV sama nRT ya. Pindah ruas V-nya ke kanan jadinya N per V gitu ya. Dapatlah N per V itu diganti jadi M besar ya, molaritas, yaitu I-nya adalah MRT. Nah, nextnya ternyata larutan itu ada dua jenis, ada yang non-elektrolit dan elektrolit ya. Sifat koligatif ini tergantung banget dari jumlah zat ya. Jumlah zat larutan elektrolit itu ternyata lebih banyak karena dia ada ionisasi ya. Makanya semua sifat koligatifnya dikali satu faktor, namanya faktor Van Hoff, yang lambangnya I. Rumusnya adalah 1 tambah N-1 dikali dengan alfa. N itu adalah jumlah ionnya hasil ionisasi, alfa adalah derajat ionisasinya ya, dalam persentase, biasanya dirubah dalam koma. Lalu contohnya adalah CaCl2. Kalian harus tahu ya, ini terurai menjadi Ca2+ dan 2Cl- ya. Ini disetarain ya, Cl-nya ada 2. Berarti jumlah ionnya, N-nya itu ada 3. Ya, ini harus bisa ngitungnya ya. Misal contoh lain ada CaSO4 ya. CaSO4 ini terurai menjadi SO4 2- sama Ca2+. Berarti N-nya adalah 2. Oke. Nah, delta P rumusnya tinggal dikali dengan P0 kali XT dikali dengan I. Delta TF juga sama, KF dikali M dikali I. Delta TB juga KB dikali M kali I. Dan yang terakhir Pi sama dengan MR kali T kali I. Ya, ingat, larutan elektron itu apa? Larutan yang menghasilkan ion.
atau ionisasi, ikatannya terbentuk dari logam dan non-logam. Ini harus review lagi memang di materi kelas 10 ya, tentang ikatan kimia atau tata nama senyawa ya. Kalian bisa lihat lagi video saya yang di sana buat flashback ya, kayak SO4 2-min, CO3 karbonat itu 2-min, lalu ada fosfat 3-min. Ini berguna buat nentuin ionnya ada berapa ya. Nah, berikutnya kita masuk ke soal ya. Di sini saya bahas beberapa soal buat mereview tentang molalitas ya. Nomor 1, molalitas larutan etanol 46% massa. Cuma dikasih tahu massa 46% dari massa total ya. Berarti di sini kalau cuma ada persentase kan nggak tahu massanya berapa realnya ya. Kita harus misalkan ya. Misalin aja yang paling gampang itu 100 gram ya. Nah, ini rumusnya molalitas, jangan lupa 1000 per massa pelarut kali mol terlarut ya. Kita misalin dulu yang pertama, etanolnya itu larutan totalnya 100 gram ya. Maka etanolnya 46 gram, sisanya pelarut yaitu air 54 gram. Karena totalnya harus 100 gram. Oke? Jadi ini massa pelarut dan massa terlarut udah ada. Massa pelarut udah dibutuhkan di dalam molalitas. Nah, mol terlarut kita harus cari dari massa terlarut ya. Nah, massa rumusnya apa? Mol kali MR. Nah, makanya ini tinggal kita hitung ya. 46 sama dengan N kali MR. MR-nya C2H5OH dihitung tuh ya. 2 kali 12 tambah 5 tambah 16 tambah 1 itu 46 ya. Jadi dapatlah mol terlarutnya 1 mol. Ya, gampang, tinggal 1000 per 54 dikali 1. Ya, ini kurang lebih ya. Kurang lebihnya 1000 dibagi dengan 50 ya. 1000 bagi 50 aja berapa? Itu kan 20 ya. 1000 bagi 50 kan 20. Tapi kalau 54 kan lebih gede. Bawah makin besar berarti hasilnya harusnya makin kecil kan. Kurang dari 20. Ini lihat pilihannya aja yang dekat-dekat 20, tapi kurang dari 20 cuman pilihan C. Ya, itu nggak usah dihitung sebenarnya ya. Nah, nextnya di sini ada MR urea dikasih tahu, MrH2O dikasih tahu, fraksi mol larutan urea 40%. Jadi ditanya fraksi mol dari persen. Nah, ini tinggal kita misalin lagi kayak tadi ya. Kalau ada persentase tuh paling gampang misalnya 100 gram aja. Boleh kamu misalnya 50, boleh 50 gram. 2 gram pun boleh ya, bebas, jawabannya pasti sama ya. Misalnya 100 gram, maka urea dan airnya bisa kita perkirakan 40 gram dan 60 gram. Nah, karena ditanyanya fraksi mol, berarti kita harus rubah massanya jadi mol ya, karena mol terlarut dibagi mol total ya kan. Kita hitung dari massa sama dengan mol kali MR ya, 40 sama dengan mol kali 60, molnya sekitar 2/3 ya. Ini mol terlarut. Nah, air itu MR 18 tinggal dibagi 60 dibagi 18 ya, dikecilin adalah sekitar 10 ya dibagi 6 ya berarti ya. Dibagi 6 sekitar 10/3. Nah, ini tinggal masukin semuanya datanya, berarti 2/3 dibagi 2/3 tambah 10/3, hasilnya 2/3 dibagi dengan 12/3 ya. Per-3-nya itu bisa hilang tuh ya. Jadi hasilnya adalah 1/6. Oke? Ini masih mudah ya tentang mengubah satuan. Nah, lanjutannya, lengkapnya itu saya sudah upload, sudah saya sediakan di untuk video eksklusif member ya. Kalian bisa belajar sampai nomor 14 ya. Di sana saya akan bahas lebih banyak, memang soal-soalnya lebih lengkap untuk yang member. Saya akan berusaha update terus buat yang publish, tenang aja gitu ya. Tapi video yang sudah eksklusif member tidak akan saya pindahkan ke yang publish. Sampai sini semoga jelas ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akan review lagi materi yang lain atau soal yang lain. Semoga ini bisa membantu. Thank you semuanya. Bima Smart, your smart solution.